Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bila kita mau cari hadirat Tuhan, cari wajah Tuhan, bila kita melalui pujian dan penyembah kita bisa naik di hadirat Tuhan. Sebelum kita akan mulai, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Kami mengucapkan syukur terima kasih Tuhan Yesus, Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih. Kalau pada sore hari ini kami kembali datang kepadamu Tuhan Yesus, menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah saat ini. Kami mengundang Kau hadir Tuhan saat ini Tuhan. Biar Kau senantiasa memberkati siap kami Tuhan, jemaat-Mu, juga para hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat malam hari ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui ibadah saat sore hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Kau sudah ada di tengah-tengah saat ini. Kami juga menyerahkan akan saudara kami ya Tuhan Yesus yang masih di dalam perjalanan Tuhan. Ya Tuhan pimpin, Tuhan hentar sampai di tempat ini dengan selamat. Untuk kami siap memuji, memuliakan nama-Mu, juga terlebih mendengarkan firman-Mu Tuhan, nasihat firman-Mu yang kami utamakan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memberkati kami. Apabila masih ada kuasa yang ingin mengganggu, kami tolak, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus menguasai kami, memberkati ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami hanya mengandalkan Kau Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan tanpa-Mu Tuhan. Kekuatan kami terbatas Tuhan. Tetapi Allah-Ku yang luar biasa, Allah-Ku yang sanggup melakukan perkara yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah pada malam hari ini Tuhan Yesus. Dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berani mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami sangat berharga di mata Tuhan Yesus, karena kami ciptaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh,
Kulihat kasih-Mu setiap hari, kulihat kuasa-Mu setiap hari, kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan setiap hari, kulihat kasih-Mu setiap hari, kulihat kuasa-Mu setiap hari, kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan Yesus, Yesus, Kami selalu Tuhan mengingat kasih-Mu, mengingat kuasa-Mu, mengingat mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan.
Biarlah Tuhan kami senantiasa mengecap kebaikan-Mu. Kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau saat ini kami ada sebagaimana ada ini Tuhan, ini suatu kemurahan yang besar buat kami Tuhan. Biarlah dengan kesempatan yang indah ini Tuhan, terus kami Tuhan selalu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah bertakhta di atas pujian kami, memberkati pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi puji-pujian Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar kita mau katakan haleluya. Oh kasih Tuhan, Tuhan berkata haleluya.
kepadamu Tuhan. Kembali malam hari ini kami boleh hadir di rumah Tuhan. Sungguh hati kami penuh ucapan syukur karena Tuhan telah baik. Hari demi hari kami lalui, kami boleh melihat setiap mujizat dan Tuhan yang menyertai kami. Ini iman kami Tuhan. Ketika kami datang ke dalam rumah Tuhan, kami serahkan pikiran, hati, jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami rindu mencari hadirat dan pribadi-Mu Tuhan. Bukan hanya sekedar berkat Tuhan, tapi sungguh kami mencari pribadi Tuhan. Karena kami tahu ketika kami menemukan Tuhan, Engkau selalu ada di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kesempatan Tuhan sudah berikan untuk kami boleh memuji, memuliakan, menyembah Engkau yang hidup, yang besar, yang luar biasa, yang hebat, yang penuh kuasa. Kami meyakini dengan iman kami menemukan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami percaya ujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan sudah persiapkan hamba-Mu Bapak Gembala untuk boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami mendengar suara-Mu. Kami boleh duduk diam seperti Maria, membuka hati dan pikiran kami, menerima setiap kebenaran firman-Mu untuk kami boleh tanamkan dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami percaya itu akan menjadi isi hati Tuhan untuk setiap kami dan jemaat-Mu boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami punya Allah yang hidup, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kuasa, yang selalu menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Engkau urapi hamba-Mu Bapak Gembala, bahkan Tuhan urapi kami semua, sehingga kami boleh benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang manusia yang bernilai dan berkualitas. Sekali lagi, manusia yang bernilai dan berkualitas. Berkualitas itu maksudnya bermutu. Ya, bicara tentang kualitas, semua kita pasti merindukan. Kalau kita membeli sesuatu atau kalau kita memiliki sesuatu, kita sangat berharap bahwa kita bisa memiliki barang-barang yang berkualitas. Karena apa? Biasanya barang-barang yang berkualitas itu punya ketahanan yang lebih daripada barang yang kurang atau bahkan tidak berkualitas. Ya, karena itulah rata-rata semua orang kalau bisa memiliki atau mendapatkan barang yang berkualitas, yang bermutu. Nah, menjadi pertanyaan malam hari ini, perenungan kita bersama, apakah kita sebagai ciptaan Tuhan yang termulia, kita sudah menjadi manusia-manusia yang bernilai dan berkualitas? Saya menyampaikan hal ini bukan berarti saya sudah sempurna, saya sudah hebat, tidak. Saya juga sedang belajar, ya. Nah, banyak orang yang menganggap, banyak orang yang berpikir bahwa manusia yang bernilai atau berkualitas itu ditentukan oleh apa yang digunakan, apa yang dipakai, ataupun mungkin kedudukan jabatan yang dimiliki. Sehingga berlomba-lomba orang mengenakan pakaian, aksesoris, peralatan, dan sebagainya yang kelihatannya hebat, mewah. Ataupun orang mengejar kedudukan jabatan yang tinggi. Supaya apa? Dinilai oleh orang-orang di sekitarnya bahwa ini adalah orang yang hebat, orang yang berkualitas, punya kualitas hidup yang baik. Tetapi benarkah demikian? Manusia yang bernilai dan manusia yang berkualitas ditentukan oleh apa yang dikenakan, oleh apa yang dimiliki secara fisik, secara jasmani, secara materi. Betulkah itu menentukan nilai kehidupan seorang manusia?
Mari kita akan melihat, ada satu kisah yang boleh menjadi pembelajaran kita bersama. Kita buka dari Daniel pasal yang ke-5 di ayat yang ke-18 mulai sampai dengan ayat yang ke-23. Daniel pasal 5 ayat yang ke-18 mulai. Saya akan bacakan, Bapak Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab, ataupun mungkin menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan membuka Alkitab saja. Daniel 5 ayat 18 mulai. Demikian firman Tuhan. Ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Jangan ditutup dulu, saya jelaskan. Mungkin kalau Bapak Ibu baca sekilas, ini siapa yang ngomong? Ya, yang ngomong ini adalah Daniel. Daniel itu salah satu nabi ya yang dipakai oleh Tuhan di dalam pembuangan. Bahkan beberapa raja yang memerintah itu mereka memakai Daniel menjadi orang yang penting di kerajaannya. Padahal waktu itu Daniel sebagai tawanan, Daniel sebagai orang buangan di kerajaan itu. Namun mereka menggunakan Daniel karena hikmat yang Tuhan berikan kepada Daniel. Nah, Daniel berkata kepada seorang raja yang bernama Belshazzar. Belshazzar ini punya ayah. Ayahnya itu namanya Nebukadnezar. Nah, sudah tahu ya, Nebukadnezar itu dari kerajaan mana? Kerajaan Babel, atau disebut juga orang-orang Kasdim. Sama, ya, kerajaan Babel itu disebut juga orang-orang Kasdim. Nah, Nebukadnezar waktu itu punya kejayaan, kebesaran, kemuliaan yang luar biasa. 19 kita lihat. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya huruf besar, berarti diberikan oleh Allah kepada Nebukadnezar, ayah dari Belshazzar, maka takut dan gentala terhadap dia orang-orang dari segala bangsa. Jadi waktu itu kerajaan Babel punya banyak bangsa-bangsa lain yang ditaklukkan oleh kerajaan Babel di bawah kepemimpinan Nebukadnezar, termasuk kerajaan Israel, termasuk. Ya, lanjut. Saya terulang, maka takut dan gentala terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya, ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Jadi punya kekuasaan yang begitu luar biasa sehingga menentukan kehidupan seseorang waktu itu. Apakah orang itu akan dibiarkan hidup atau orang itu jadi mati? Orang itu akan diangkat seperti Daniel atau orang itu akan direndahkan? Ini Nebukadnezar punya kekuasaan yang luar biasa seperti itu. 20. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh. Bukan cuma angkuh, bukan cuma sombong, tetapi terlalu angkuh. Terlalu angkuh ini berarti sangat sombong. Maklum ya, secara manusia kita bisa memaklumi ya, orang yang hebat, punya banyak bangsa-bangsa lain yang bisa ditaklukkan. Dia menentukan apakah orang lain itu hidup, orang lain itu mati, orang lain itu diangkat, orang lain itu dijatuhkan atau direndahkan. Dia yang menentukan. Maklum nggak kalau dia sombong, ya? Nah, kita berkata dia berlaku terlalu angkuh. Perhatikan kalimat berikut. Maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Jadi karena dia terlalu sombong, Allah mengambil kemuliaan, tahta kerajaan. Apa yang terjadi? 21. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi
berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Dan itu dulu ya. Jadi waktu itu karena begitu sombongnya direndahkan oleh Allah, betul-betul rendah sampai berkelakuan seperti binatang. Saudara bisa bayangkan ya, orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang punya kuasa besar begitu direndahkan. Pikirannya jadi miring gitu ya, tidak waras ya, sehingga kelakuannya seperti binatang, diusir dari istana, dibawa ke hutan. Jalannya merangkak, yang dimakan apa saudara? Rumput. Nah kalau kita manusia yang normal apa ada yang mau makan rumput saudara? Tidak ada. Tapi ini benar-benar saudara, pikirannya jadi nggak waras. Karena apa? Sombong, sangat sombong. 22. Tetapi tuanku Belsyazar anaknya, jadi Belsyazar ini anaknya raja yang tadi itu ya, Raja Nebukadnezar ya, tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Jadi rupanya waktu peristiwa menimpa Raja Nebukadnezar sampai dibuang ke hutan, diasingkan ke hutan, itu anaknya ini tahu. Si Belsyazar ini tahu, anaknya Raja Nebukadnezar. Dia mungkin juga bingung, apa yang terjadi dengan ayahku, apa yang terjadi dengan papaku. Dia raja yang hebat kok tiba-tiba kelakuannya seperti binatang, makan rumput, jalannya merangkak. Ada apa gerangan? Jadi Belsyazar melihat peristiwa itu. Tapi meskipun melihat peristiwa itu, Alkitab berkata Belsyazar anak dari Nebukadnezar tidak merendahkan diri. 23. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga, perkakas dari baitnya, perkakas dari bait Allah di kerajaan Israel, dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu, perkakas bait suci. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Saya lanjut 24. Sebab itu Allah menyuruh punggung tangan itu telapak tangan saja yang muncul ya. Ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene tekel ufarsi. Dan inilah makna perkataan itu. Masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Cukup sampai situ. Amin. Jadi kisahnya waktu itu sudah singkat cerita saja. Belsyazar ini yang alami peristiwa melihat ada telapak tangan ini ya, yang menulis di dinding dengan tulisan tadi yang sudah kita baca, mene tekel ufarsi, yang artinya dibilang atau dihitung ya, lalu kemudian ditimbang, lalu kemudian dibagi ya. Dan ketika ditimbang, yang luar biasa, Alkitab berkata didapati bahwa raja yang hebat, yang punya banyak takluk, banyak bangsa-bangsa lain yang takluk kepada kerajaan ini, itu didapati terlalu ringan di mata Tuhan. Karena yang nimbang ini Tuhan. Ya, saudara bayangkan ya, raja yang hebat, bukan cuma raja biasa. Raja biasa saja orang sudah mengakui, wah ini orang nomor 1 di kerajaan. Ini raja yang hebat. Dia bukan cuma orang nomor 1 di kerajaan Babel, tapi dia orang nomor 1 di banyak bangsa-bangsa lain. Karena bangsa-bangsa lain itu semuanya takluk kepada kerajaan Babel. Tapi ternyata di mata Tuhan, waktu ditimbang, didapati terlalu ringan. Dengan kata lain, saya boleh katakan, di mata Tuhan, Raja Belsyazar adalah seorang yang tidak bernilai, seorang yang tidak berkualitas. Loh kok bisa Pak?
kemuliaannya luar biasa, kekayaannya luar biasa, kedudukan jabatannya sudah tidak perlu dipertanyakan. Tapi ternyata di mata Tuhan, seorang raja yang hebat, tidak bernilai, tidak berkualitas, ditimbang oleh Tuhan terlalu ringan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata bahwa pandangan manusia selama ini yang menganggap bahwa seorang manusia akan menjadi bernilai dan berkualitas karena mungkin apa yang dikenakan, karena mungkin apa yang dimiliki secara materi, secara jasmani, itu salah. Samuel sempat terkecoh waktu dia datang ke rumah Isai, disuruh oleh Allah mengurapi salah satu anak Isai. Samuel melihat Eliab, anak yang pertama lewat. Samuel berkata, tentu ini orang yang diurapi Tuhan. Karena Samuel melihat perawakan, penampilan Eliab. Eliab rupanya seorang yang tinggi, besar, tegak. Dia memang terlatih perang. Dia prajurit yang membantu Saul untuk berperang. Samuel berpikir ini orang yang akan diurapi oleh Allah menggantikan Saul. Tapi Tuhan berkata apa? Samuel, kamu salah. Kamu manusia seringkali melihat apa yang nampak, tapi aku Tuhan melihat hati, dan aku telah menolak Eliab. Ternyata yang dipilih justru Daud. Ini membuktikan bahwa apa yang dianggap bernilai oleh manusia, apa yang dianggap berkualitas oleh manusia, tetapi justru tidak demikian di mata Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Saudara, ya, sebagai umat Tuhan tentu kita rindu kita jadi manusia yang bernilai dan berkualitas di hadapan Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu pencipta kita. Ya, kalau Dia menciptakan kita, Dia membuat kita ada di muka bumi ini, berarti pasti ada sebuah tujuan. Tidak asal-asalan, bukan tepak-tepaan gitu ya, atau kebetulan Tuhan membuat saya muncul di muka bumi. Tidak, ada sebuah tujuan, ada sebuah maksud. Dan tentu kita rindu, kita boleh jadi manusia yang bernilai, berkualitas di mata Tuhan. Ayo sekarang kita akan belajar soal manusia yang bernilai dan berkualitas di mata Tuhan. Itu punya ciri apa saja sehingga dikatakan seorang itu bernilai, seorang itu berkualitas di mata Tuhan. Yang pertama, jadi kalau kita perhatikan, Belsyazar ini seorang yang tidak menghormati Tuhan. Alat-alat perkakas bait suci yang sempat diambil dari bait suci di Yerusalem waktu Israel dikalahkan oleh kerajaan Babel, itu oleh Belsyazar dipakai buat pesta pora, mabuk-mabukan. Padahal ini alat-alat perkakas bait suci, alat-alat yang digunakan untuk hal-hal yang kudus, tapi dia menggunakan alat-alat itu secara sembarangan. Ini sebuah pertanda bahwa Belsyazar tidak menghormati Tuhan. Yang pertama, orang yang bernilai, orang yang berkualitas di mata Tuhan adalah orang yang tahu menghormati Tuhan. Sekali lagi, orang yang tahu menghormati Tuhan. Belsyazar tidak tahu menghormati Tuhan, karena itu ditimbang oleh Tuhan, didapati terlalu ringan. Kaya, mulia, raja yang hebat, tapi tidak bernilai, tidak berkualitas di mata Tuhan. Karena apa? Tidak tahu menghormati Tuhan. Kita lihat 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30. 1 Samuel pada pasal yang kedua di ayat yang ke-30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Siapa? Ini janji Tuhan kepada siapa? Ini janji Tuhan kepada seorang hakim yang bernama Eli. Ya, hakim atau imam Eli yang memimpin Israel waktu itu. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Maksudnya janji yang Tuhan berikan kepada Eli tidak berlaku. Mengapa? Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah.
Jadi anak-anak Eli waktu itu ya. Jadi Eli ini waktu mudanya ketika dia memimpin, dia bisa memimpin dengan baik. Tapi ketika usianya sudah bertambah, ya matanya sudah jadi kabur, tidak bisa melihat dengan jelas, itu badannya dikatakan gemuk sekali, sehingga sehari-hari dia cuma duduk di kursi dekat pintu gerbang kota, ya matanya kabur, badannya gemuk, ya. Nah, dia lupa untuk menasehati dan mengajari anak-anaknya tentang hal-hal yang baik dan benar. Sehingga Alkitab mencatat kalau Bapak Ibu baca kelakuan anak-anak Samuel itu rusak. Disebut juga orang-orang yang dursila. Dursila itu maksudnya bejat. Ini anak-anaknya imam, anak-anaknya pemimpin, anaknya hakim, tapi kelakuannya. Jadi kalau ada perempuan-perempuan melayani di sekitar tabu Tuhan itu perempuan-perempuan itu maaf ya, ini anak-anak Samuel, ini duri perempuan-perempuan itu. Anak-anak Eli, anak-anak Eli ini duri perempuan-perempuan itu. Wah, luar biasa. Ya, ini bukan cerita hal porno, tapi ini Alkitab yang cerita. Nanti saudara bisa baca sendiri kalau tidak tahu. Ya. Lalu kalau ada korban persembahan dibawa, harusnya korban persembahan itu dibawa kepada Tuhan. Setelah dipersembahkan kepada Tuhan, baru kemudian diberikan kepada para imam. Tapi enggak, anak-anak Eli ini enggak demikian. Itu korban-korban persembahan yang hendak dipersembahkan kepada Tuhan. Sebelum dibawa kepada Tuhan, sebelum dipersembahkan kepada Tuhan, dicucui dulu. Yang bagus-bagus, yang baik-baik diambil. Yang jelek-jelek baru dikirim, dipersembahkan kepada Tuhan. Kurang ajar. Betul-betul menunjukkan sikap tidak menghormati Tuhan. Itu anak-anak Eli. Dan betul kalau saudara nanti baca kisah selanjutnya, wah, mereka mati dengan cara yang tidak baik, cara yang tidak enak, cara mengenaskan. Ya, Eli pun mati dengan cara yang tidak enak, ya. Dia jatuh dari kursinya tempat dia duduk, kepalanya patah. Ya, ini orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Nah, bagian ayat terakhir dari ayat 30 itu dikatakan siapa yang menghormati Tuhan akan dihormati oleh Tuhan. Tetapi siapa yang menghina Tuhan akan dipandang rendah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang tahu menghormati Tuhan, dia akan dihormati Tuhan. Artinya apa? Dia akan jadi orang yang bernilai, orang yang berkualitas, orang yang bermutu di mata Tuhan. Tapi orang yang tidak tahu menghormati Tuhan, seperti Raja Belsasar, seperti anak-anak Eli, dipandang rendah. Orang yang tidak berkualitas, orang yang tidak bernilai. Karena apa? Mereka tidak tahu menghormati Tuhan. Satu ayat lagi, Maleakhi pasal 3 ayat 16 sampai 17. Maleakhi pasal 3 ayat 16 sampai 17. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu tentu juga orang yang menghormati Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Orang yang tahu menghormati Tuhan bukan cuma dihormati oleh Tuhan, tapi Alkitab berkata dia akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Wah, milik kesayangan luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara punya barang atau punya milik yang Bapak Ibu Saudara sayangi, saya percaya itu pasti saudara jaga, saudara simpan dengan sangat baik. Betul apa betul? Pasti betul begitu ya. Contoh saja, kalau punya handphone yang baru, saya percaya itu handphone yang baru pasti jadi kesayangan karena mungkin beli dengan harga yang cukup mahal. Ya, keluaran seri terbaru, dijaga, dirawat. Kalau sampai itu satu ketika mungkin kesingsal, saya percaya pasti bingung. Nyari itu handphone, di mana handphoneku? Ya, terus akhirnya timbul akal, ditelepon aja. Nah, gitu ya. Kalau ditelepon handphonenya bunyi kan ketahuan ada di mana. Gitu ya.
Sesuatu yang berharga itu pasti disimpan, dijaga, dirawat, diperhatikan begitu rupa. Karena apa berharga? Milik kesayangan. Tapi kalau sesuatu yang bukan barang yang kita sayangi, barang yang biasa-biasa saja, saya percaya bahwa saudara tidak terlalu memperhatikan. Ada, ya tidak apa-apa. Tidak ada juga, tidak masalah. Tidak bingung kita, karena tidak terlalu berharga. Tapi kalau yang berharga, yang kita sayang beda. Orang yang tahu menghormati Tuhan, dikatakan oleh Alkitab, sebuah kitab ditulis di hadapan Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menghormati Tuhan. Tuhan memperhatikan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang seperti ini akan jadi milik kesayangan Tuhan. Tuhan perhatikan kita secara luar biasa. Karena kita tahu menghormati Tuhan. Ya, oke, saya tidak bicara panjang lebar tentang menghormati, karena Bapak Ibu tentu tahu ya, kata menghormati itu seperti apa. Contoh yang paling mudah, kalau Bapak Ibu menghormati seorang pejabat, pejabat negara, ya, mungkin Pak Camat, Bu Gubernur, ya, atau bahkan mungkin Pak Presiden. Kalau Bapak Ibu sudah menghormati orang-orang seperti itu, waktu ketemu dengan mereka, beranikah kita bersikap sembarangan? Kakinya naik ke atas, tangannya malah kering, sambil main handphone, silakan, ibu ngomong, silakan. Sambil kita terus udah handphone. Berani nggak sih? Saya berani jamin, tidak berani. Kalau ada yang berani, maaf saudara, itu pikirannya rodo tidak waras. Betul apa enggak? Loh iya tuh pasti kalau di hadapan mereka kita duduk, kakinya sopan, pandangannya tertuju kepada ini pejabat negara yang ada di depan kita. Oh gitu ya Pak ya, handphone kita silent, bahkan mungkin handphonenya di airplane ya, dimatikan supaya tidak ada mengganggu pembicaraan kita dengan pejabat negara. Karena apa? Mereka kita hormati. Tapi sayang kadang-kadang di gereja ada orang-orang yang handphonenya masih bunyi. Nah ini ya, ini jadi satu peringatan buat kita. Alangkah baiknya ya ditulis di layar LCD, handphone itu harus dimatikan. Tanda kita menghormati Tuhan, tanda kita menghargai Tuhan. Oh cuma 2 jam tuh, maksud 2 jam kehilangan kantor, maksud kalau 2 jam itu kehilangan sesuatu tuh, enggak saya kira, cuma 2 jam, ya. Jadi di silent itu lebih baik supaya nggak ganggu konsentrasi kita, fokus kepada Tuhan. Tanda kita menghormati Tuhan. Ini cuma salah satu contoh. Saya percaya jemaat GBK tidak ada yang seperti itu. Amin. Tidak ada. Ya, oke. Nah, ini yang pertama. Orang yang berkualitas di mata Tuhan, orang yang bermutu, bernilai di mata Tuhan adalah orang yang tahu menghormati Tuhan. Yang kedua, orang yang berkualitas, orang yang bernilai, orang yang bermutu di mata Tuhan. Yang kedua adalah orang yang memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik. 1 Petrus pasal 3 di ayat yang keempat. Mari kita lihat. 1 Petrus pasal 3 di ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Yang sangat berharga di mata Allah itu dikatakan adalah manusia batinnya. Nah ini memang kalau baru baca 1 Petrus pasal 3 ayat sebelumnya bicara tentang wanita, ya itu pada umumnya kan merias atau menghias dirinya, ya rambutnya, ini apa wajahnya, ya aksesoris yang digunakan. Biasanya kan wanita begitu ya, pria mungkin ada, tapi wanita biasanya lebih dari pria. Nah itu dikatakan tidak salah. Mau seperti itu juga tidak salah, selama itu wajar, selama itu pantas, tidak salah. Ya. Tapi wanita yang dimaksud sini bukan hanya wanita-wanita berdasarkan gender atau kelamin, tapi wanita yang dimaksud sini juga adalah wanita-wanita mempelai wanita Kristus. Kristus adalah mempelai pria, jemaat Tuhan adalah mempelai wanita. Nah, mempelai wanita yang dikatakan berkualitas, bernilai, bermutu di mata Tuhan adalah mempelai wanita yang punya dikatakan manusia batin, roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata
Allah. Manusia berarti. Ini bicara tentang karakter. Itulah sebabnya mengapa ayat yang terkenal Amsal pasal 4 ayat 23 berkata apa? Jagalah hatimu. Kalau hati dijaga, kita akan jadi manusia yang punya karakter yang baik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bukan cuma sekedar hidup, tapi punya hidup yang bermutu, punya hidup yang berkualitas, punya hidup yang bernilai, karena menjaga hati. Sehingga punya karakter yang baik. Nah, kalau punya karakter yang baik, luar biasa. Ini sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Contoh karakter baik itu apa Pak? Ayo kita buka Amsal pasal 3. Ini salah satu contoh ya karakter yang baik. Amsal pasal 3 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Amsal 3 ayat 3 mulai. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Sudah perhatikan kalimat berikut 4. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Dapat kasih dan penghargaan. Salah satu karakter yang baik adalah kasih setia. Kasih itu baik, tapi kasih tanpa kesetiaan, kasihnya cuma sesaat. Kasih yang disertai kesetiaan, itulah salah satu sifatnya Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di Perjanjian Lama, kata kasih setia itu diucapkan ratusan kali, khususnya ditujukan kepada Tuhan. Mazmur kalau salah 136 salah satunya ya. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu diulang, itu setiap ayat itu selalu ngomongin bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu berulang kali diucapkan ya, kasih setia. Salah satu karakter yang baik yang dimiliki oleh umat Tuhan seharusnya punya kasih setia seperti Tuhan. Namanya saja anak Tuhan. Kalau bapaknya itu punya kasih setia, anaknya itu seharusnya juga punya kasih setia. Nah kalau anak nggak niru bapaknya, niru siapa? Tonggo. Nah masalahnya tonggonya Allah itu, saudara tahu ya, siapa tonggonya Allah? Iblis. Nah, ya kan kalau nggak niru Allah ya niru yang satunya saudara. Nah Allah itu sifatnya kasih setia, kasih yang disertai dengan kesetiaan, kasih yang disertai dengan komitmen. Wah zaman sekarang makin sulit cari orang yang punya kasih setia, itu makin sulit, makin langka. Tapi Tuhan merindukan Bapak Ibu Saudara bisa jadi umat-umat Tuhan yang punya kasih setia. Dalam keluarga punya kasih setia. Karena punya kasih setia, maka bisa tetap mengasihi dan setia kepada keluarga. Meskipun mungkin tampilannya sudah berubah, ya kan? Kalau saya tambah umur kan tampilan berubah. Gak ada toh orang tambah umur, tambah kuat, tambah ganteng, tambah ayu, tambah cantik. Gak ada tambah umur itu pasti ada berubah. Ya, ini kulitnya semakin mengkerut, ya, tubuhnya sudah beda dengan yang dulu, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, tapi kalau orang punya kasih setia, meskipun tambah umur, tambah mengasihi. Karena apa? Punya kasih setia. Dalam keluarga bisa punya kasih setia. Dalam pekerjaan bisa punya kasih setia. Dalam gereja Tuhan pelayanan bisa punya kasih setia. Wah ini luar biasa. Ini orang-orang yang bernilai, orang-orang yang berkualitas di mata Tuhan. Tapi itu memang sekarang makin langka, makin sulit menemukan orang-orang yang punya kasih setia. Karena itu adalah karakter yang baik, yang sangat berharga di mata Tuhan. Ya, jadi yang kedua, orang atau manusia yang berkualitas, bernilai di mata Tuhan adalah orang yang memiliki karakter baik. Salah satunya kasih setia. Yang ketiga, yang terakhir. Jadi yang pertama, manusia yang bernilai berkualitas di mata Tuhan adalah orang yang tahu menghormati Tuhan. Tidak seperti Raja Belshazzar, tidak seperti anak-anaknya Imam Eli. Mereka nggak tahu menghormati Tuhan. Tapi orang yang tahu menghormati Tuhan
Mereka adalah manusia yang bernilai dan berkualitas. Yang kedua adalah orang yang punya karakter yang baik. Roh yang lemah lembut, roh yang tentram, berharga di mata Tuhan, punya kasih setia. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang bernilai berkualitas di mata Tuhan. Kita buka Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini ayat yang terakhir. Setelah dibalik mimbar, silakan kembali maju ke depan. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Perikop berjudul Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini ucapan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang waktu mendengar pengajarannya. Ya, ini salah satu isi dari khotbah di bukit. Ya, Tuhan bilang kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ya, garam itu bicara tentang sesuatu yang punya dampak kepada makanan yang belum diolah ataupun yang sudah diolah, yang akan diolah ataupun yang sudah diolah. Garam ini punya dampak yang besar. Terang, wah, terang ini punya dampak. Ini kalau lampu ini dimatikan semua, nggak ada lampu, nggak ada penerangan. Bapak Ibu Saudara pasti bingung. Oh gampang Pak, tinggal nyalakan handphone. Di handphone kan ada senter, di handphone kan ada lampu cahaya. Iya, itu kan berarti kan punya penerangan, ya, handphone penerangan. Tapi coba, nggak ada handphone, nggak ada lilin, nggak ada lampu, gelap. Wah, bingung so. Jalan bisa nabrak sini, nabrak sana, turun tangga bisa jatuh berlindung sampai bawah. Karena gelap, terang sangat dibutuhkan. Tuhan bilang kita umat Tuhan itu adalah garam dunia, terang dunia. Artinya apa? Yang ketiga, kehidupan yang bernilai, bermutu, berkualitas di hadapan Tuhan adalah kehidupan yang berdampak. Kehidupan yang berdampak. Tentunya berdampak positif. Karena ada orang yang punya dampak yang negatif. Ada so. Jadi kalau orang ini muncul dalam satu pertemuan, orang-orang itu menghindar. Aduh, tak karena orangnya tidak datang, kok tiba-tiba muncul, tidak diundang, tapi kok datang. Wah, semua menghindar. Karena ini orang yang dampaknya negatif. Kalau dia datang membawa keributan. Kalau dia datang sumbernya masalah, troublemaker, sumbernya masalah, pembuat masalah. Oh, orang-orang menghindar semua. Tapi kalau orang yang punya dampak positif, dinantikan kapan ya ibu A atau bapak A itu datang. So kalau dia datang membawa damai, membawa ketenangan, kata-katanya jadi berkat dan sebagainya, dampak yang positif. Nah, Tuhan mau supaya kita sebagai anak Tuhan yang adalah garam dunia, terang dunia, kita punya kehidupan yang berdampak di sekitar kita. Hidup kita boleh jadi berkat, hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Jika orang yang lihat hidup kita, wah, mereka memuliakan Tuhan. Inilah orang yang bernilai, berkualitas di mata Tuhan. Jadi malam hari ini kita sudah sama-sama belajar, ya, kita rindu. Sekali lagi saya juga belum sempurna, so. Saya juga sedang belajar. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo bersama saya kita sama-sama belajar. Kita rindu jadi manusia yang bernilai, berkualitas di mata Tuhan pencipta kita. Yang pertama, tahu menghormati Tuhan. Yang kedua, punya karakter yang baik. Dan yang ketiga, hidupnya berdampak. Tentunya berdampak positif sehingga Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan berkati. Silakan belanjing kembali maju ke depan. Minggu depan ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Ya, tentunya kita semua termasuk para dari perjamuan kudus mempersiapkan diri. Lewat satu pujian, responi firman Tuhan yang sudah kita terima, kita akan katakan
Bagaikan seperti bejana yang siap untuk dibentuk, demikianlah hidupku ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bentuklah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh menjadi alat di dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Kuasa Roh, kuli baharui umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Kami izinkan untuk Engkau terus mengerjakan hidup kami. Kuasa Roh Kudus membarui hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi semakin hari semakin disempurnakan seperti Tuhan Yesus. Kami sadar masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan kami. Asalkan kami membuka hati kami, mengizinkan Roh Kudus beracara, maka pasti dari sehari ke sehari hidup kami boleh menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Kami boleh jadi manusia-manusia yang bernilai, yang berkualitas di hadapan Tuhan, karena kami tahu menghormati Tuhan. Kami memiliki karakter yang baik. Salah satunya kasih setia. Dan hidup kami berdampak. Hidup kami boleh jadi berkat. Hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan setiap firman yang sudah kami terima. Sehingga kami bukan hanya sekedar tahu dan mengerti, tetapi sungguh-sungguh kami boleh mempraktekkan, melakukan kebenaran firman. Sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap umat-umat, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, akan diberkati masa depan kami. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mereka mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh memuliakan Tuhan. Hidup kami berdampak positif. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dalam melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan, semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Kami berdoa pula buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Jikalau ada mereka yang sakit, Engkau jamah pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan jikalau ada mereka yang sedang menghadapi tantangan, masalah, kesulitan, bila dengan iman yang teguh, kami tetap menanti-nantikan Tuhan dengan satu keyakinan. Tuhan menyatakan pertolongan tepat waktu. Engkau Allah yang membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Berkati pula ibadah raya minggu depan disertai dengan perjamuan kudus. Bila setiap kami, demikian juga hamba-hambamu, kami boleh mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu sudah kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian, sampai berjumpa di waktu. Selamat Tuhan, Tuhan Yesus